Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang materi pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK HOTS. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran mata diklat ini adalah Bapak Ibu nantinya bisa menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi. Terkhususnya lagi adalah IPK yang berada pada level HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, sebelum kita membahas tentang IPK, tentu secara sekilas kita perlu tahu tentang apa yang dimaksudkan dengan HOTS. Ya, HOTS pada hakikatnya adalah kemampuan berpikir ya untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan pada konteks yang baru atau situasi yang lebih kompleks. Keterampilan berpikir tingkat tinggi juga sebenarnya mengarah pada kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis di sini dimaksudkan bagaimana kita mencermati satu objek atau situasi tertentu secara lebih teliti, mencoba menganalisisnya dengan reasoning yang tepat. Keterampilan berpikir tingkat tinggi juga mengarah pada kemampuan pemecahan masalah, ya. Namanya memecahkan masalah tentu kita awali dengan proses bagaimana kita mengenali, mengidentifikasi munculnya satu masalah tertentu, kemudian kita mencoba menganalisisnya sampai pada kita bisa menemukan satu solusi yang tepat kiranya sesuai dengan situasi atau kondisi yang dihadapi dan berlangsung saat itu. Jadi HOTS ya secara sekilas atau secara ringkas adalah keterampilan berpikir pada tingkatan menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi ya sebagai tanda ketercapaian KD. Jadi kuncinya di sini adalah terukur, Bapak Ibu. Namanya terukur berarti wajib menggunakan kata kerja operasional. Nah, IPK sendiri itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah mengembangkan sebagai pedoman dalam mengembangkan materi, kemudian sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, dan juga sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kemudian dalam perumusan IPK ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah yang pertama, rumusan IPK mesti mencapai tingkat kompetensi minimal KD. Artinya adalah IPK dijabarkan sampai pada tingkat kompetensi sesuai dengan yang dituntut dalam KD. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan, rumusan IPK dikembangkan sesuai hierarki kompetensi. Artinya dirumuskan dari mudah ke kompleks atau dari LOTS ke HOTS. LOTS itu Lower Order Thinking Skills. Kemudian dirumuskan menggunakan kalimat yang simple sehingga jelas, mudah dipahami. Saya pikir ini juga jelas, bisa Bapak Ibu pahami maksudnya. Kemudian hanya mengandung satu tindakan. Jadi kalau misal dicontohkan seperti ini Bapak Ibu, menyebutkan ketentuan penyembelihan hewan dan menjelaskan urutan adabnya. Nah, kalau seperti itu menyebutkan tolong dibedakan sendiri IPK-nya, kemudian menjelaskan urutan adabnya, jabarkan sebagai IPK yang tersendiri juga. Jadi mesti hanya mengandung satu tindakan. Kemudian berikutnya lagi yang perlu diperhatikan, ini rumusan IPK mesti memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan lingkungan belajar. Karena apa? Kita sudah bahas tadi bahwasanya IPK ini difungsikan sebagai pedoman dalam merancang atau mendesain kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu adalah bagaimana kita melibatkan peserta didik. Tentunya kita perlu memperhatikan karakter peserta didik kita, kemudian konten atau materi atau mata pelajarannya, dan
selain juga fasilitas pendukung yang ada di lingkungan belajar tersebut. Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah IPK itu akan menjadi atau dikembangkan menjadi beberapa indikator-indikator penilaian. Jadi nanti IPK ini akan diturunkan lagi ke dalam indikator-indikator instrumen penilaian Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui fungsi IPK, kemudian ketentuan-ketentuan dalam merumuskannya, nah pertanyaan yang kemudian muncul, IPK yang seperti apa yang dikatakan IPK HOTS atau bisa dikategorikan dengan sebagai IPK HOTS? Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti pengklasifikasian level kognitif oleh Puspendik yang mana menyebutkan ada 3 level di sana, yaitu level 1 tentang pengetahuan dan pemahaman, level 2 itu aplikasi, dan level 3 adalah penalaran. Level 3 di sini mencakup dimensi proses kognitif menganalisis atau C4, mengevaluasi C5, dan mencipta atau C6. Jadi level 3 disinilah yang dikatakan berpikir tingkat tinggi. Kenapa dikatakan berpikir tingkat tinggi? Karena di sana dituntut kemampuan peserta didik mulai dari mengingat, kemudian memahami, kemudian bisa menerapkan pengetahuan, baik itu pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, selain juga mengkomunikasikannya dengan kemampuan bernalar yang tinggi untuk bisa memecahkan satu masalah yang sifatnya kontekstual atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang mana itu tidak rutin. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan IPK HOTS adalah IPK yang berada pada level 3 atau pada dimensi proses kognitif C4, C5, dan atau C6. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya cara mudahnya dalam merumuskan IPK, baik itu pada ranah sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu bagaimana merumuskan IPK sikap. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan di sini, kita perlu ingat kembali bahwasanya ada perbedaan antara pelajaran agama PKN dan selain itu. Kalau untuk di agama dan PKN itu ada KD sikap spiritual dan sosialnya, sehingga langkah selanjutnya kita jabarkan ke dalam IPK sikap spiritual dan sosial. Nah, untuk mata pelajaran selain agama dan PKN itu sudah sempat kita singgung juga bahwasanya cukup dirumuskan sikap secara umum yang diinginkan tumbuh dan tertanam pada anak-anak didik kita, yang mana itu juga menjadi visi misi madrasah. Nah, untuk sikap spiritual contohnya seperti apa rumusannya? Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Di sini dicontohkan ya, untuk sikap spiritual berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kemudian memberi salam, kemudian bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, kemudian memelihara hubungan baik dengan sesama, dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh sikap spiritual yang bisa digunakan sebagai sikap di mata pelajaran selain agama dan PKN. Kemudian untuk sikap sosialnya itu seputar jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Nah, untuk merumuskan IPK sikap ini, kata kerja operasional seperti apa yang bisa kita gunakan? Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap di tabel berikut ini. Ya, ada sekian kata kerja di sini. Jadi silakan Bapak Ibu cermati nanti sesuai dengan rumusan KD yang memang Bapak Ibu ingin jabarkan untuk sikap di spiritual maupun sosialnya. Dari sekian banyak kata kerja ini yang biasa digunakan untuk sikap spiritual itu KKO membiasakan, meyakini, mengimani, menghayati, dan seterusnya. Kemudian untuk sikap sosial itu yang paling sering digunakan adalah menunjukkan, membiasakan, atau menampilkan. Bagaimana contoh merumuskan
IPK di aspek sikap, Bapak Ibu. Mari kita lihat contohnya di sini. Saya ambil dari KD Bahasa Arab contohnya. Jadi KD-nya berbunyi menerima bahwa kemampuan berbahasa adalah anugerah Allah. Bisa kita jabarkan IPK-nya karena KD notasinya 1.1, maka IPK-nya kita notasikan dengan 1.1.1. Bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sikap sosialnya menjalankan perilaku peduli, berarti indikatornya menunjukkan sikap peduli dalam pergaulan. Kemudian contohnya lagi menghayati zakat sebagai bukti ketaatan. Berarti contoh jabaran IPK-nya 1.2.1 bersyukur atas nikmat dan rezeki dari Allah. Kemudian untuk sikap sosialnya menjalankan sikap peduli, berarti menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama. Itu dia Bapak Ibu contoh bagaimana merumuskan IPK sikap. Selanjutnya kita akan coba pada rumusan IPK pengetahuan. Yang jelas pada rumusan IPK pengetahuan itu akan tampil dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif dari C1 sampai dengan C6. Kemudian untuk dimensi pengetahuan dari pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, contohnya dengan tampilan IPK di sini, misal menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Berarti menjelaskan itu dimensi kognitif, proses kognitif di C2, pemahaman. Kemudian urutan bilangan bulat dan pecahan, berarti anak-anak bisa mengurutkan, berarti tahu tentang prosedur mengurutkan dan ketentuan pada bilangan bulat dan pecahan. Berarti dimensi pengetahuannya adalah termasuk di prosedural. Nah, kata kerja yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk rumusan IPK pengetahuan mulai dari C1 sampai C6 bisa Bapak Ibu lihat pada tabel berikut ini. Silakan dicermati satu persatu, silakan nanti disesuaikan dengan tingkat kompetensi pada rumusan KD, ya. Kemudian untuk dimensi pengetahuan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan faktual, konseptual, dan prosedural, itu apa bedanya? Untuk faktual itu sebenarnya seputar simbol, lambang, kemudian nama orang, peristiwa sejarah. Kemudian untuk konseptual itu seputar tentang pengertian, definisi, konsep, kemudian rumus, ya. Sedangkan untuk yang prosedural namanya prosedur, langkah menyelesaikan atau algoritma atau teknik cara melakukan sesuatu. Sedangkan metakognitif itu adalah bagian yang mengintegrasikan dari ketiga faktual, konseptual, dan prosedural itu sampai kita bisa manfaatkan dan kaitkan untuk bisa menemukan pada satu konsep baru atau konsep tertentu yang itu adalah dari pemanfaatan tiga dimensi pengetahuan sebelumnya. Nah, untuk di IPK pengetahuan Bapak Ibu akan dengar istilahnya dengan indikator kunci, indikator pendukung, atau indikator pengayaan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ketiga indikator tersebut? Kita lihat untuk indikator kunci. Indikator kunci di sini yang perlu ditekankan atau Bapak Ibu perhatikan, yang namanya indikator kunci wajib Bapak Ibu rumuskan atau jabarkan dari KD. Karena indikator kunci ini ada sebagai penunjuk atau penanda ketercapaian KD. Jadi tingkat kompetensi minimal KD itu ada di rumusan IPK kunci. IPK kunci ini cirinya lagi itu adalah menggunakan kata kerja operasional yang selevel dengan kata kerja di rumusan KD. Kemudian IPK kunci ini sendiri itu memenuhi syarat UKRK. Apa yang dimaksudkan dengan UKRK? Urgensi, kontinuitas, kemudian relevansi dan keterpakaian. Urgensi sendiri dimaksudkan dengan bahwa IPK kunci ini wajib dirumuskan karena memang penting untuk mencapai KD. Kemudian kontinuitas itu dimaksudkan bahwa IPK kunci ini ada berfungsi untuk memperdalam IPK dari
KD sebelumnya ataukah KD yang dimaksudkan itu sendiri. Relevansi di sini dimaksudkan bahwa ada relevansi antara indikator kunci ini dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian keterpakaian itu artinya adalah bahwa IPK kunci ini memiliki nilai terapan tinggi yang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan kenal juga istilah indikator pendukung atau juga indikator prasyarat. Jadi indikator pendukung ini dimaksudkan atau silakan Bapak Ibu rumuskan jika memang dibutuhkan dalam rangka mencapai kompetensi yang dirumuskan pada indikator kunci. Makanya itu diistilahkan lain itu dengan indikator prasyarat. Kemudian yang dimaksudkan dengan indikator pengayaan itu adalah indikator yang tidak harus ada, boleh ada atau tidak selalu ada. Ini karena apa? Karena tingkat kompetensi dari indikator pengayaan itu sudah melebihi dari tingkat kompetensi minimal yang dituntut dari rumusan KD. Nah, bagaimana contohnya merumuskan IPK pengetahuan, Bapak Ibu? Ya, jadi mari kita lihat dari contoh. Saya mengangkat KD dari mata pelajaran fikih. Di sini contohnya 3.2 menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, silakan diingat kemarin kita sudah sempat melakukan pemetaan KIKD dan sudah saya ingatkan, silakan jabarkan materi-materinya dengan lingkup materi sesuai rumusan KD. Itu Bapak Ibu sudah bisa pahami kira-kira materi apa saja untuk yang sesuai di rumusan KD itu yang nanti akan kita belajarkan kepada anak-anak. Maka kalau saya contohkan di sini, saya jabarkan mulai dari pengertian zakat, dalil-dalil zakat, macam zakat dan seterusnya sampai pada hikmah atau manfaat zakat. Nah, secara mudah atau secara sederhana dari jabaran materi ini kita buatkan IPK-nya. Pengertian zakat kita buatkan IPK-nya menyebutkan pengertian zakat. Kemudian dalil-dalil zakat menunjukkan dalil-dalil zakat. Macam-macam zakat kita buatkan IPK-nya menjelaskan macam-macam zakat sampai dengan IPK 3.2.7 itu menjelaskan hikmah atau manfaat zakat, ya. Sampai 3.2.7 menjelaskan hikmah atau manfaat zakat. Nah, kalau kita lihat dari rumusan IPK ini masih sampai pada dimensi proses kognitif C2, hanya C2, yaitu menjelaskan pada pemahaman. Tetapi mari kita ingat dengan tuntutan KD-nya menganalisis, berarti sampai pada C4, menganalisis. Untuk kepentingan itu maka kita perlu naikkan ya level KKO yang kita gunakan supaya bisa mencapai tuntutan KD, yaitu di menganalisis. Di sini dari contoh yang ada, saya mulai dari 3.2.4. Jadi yang awalnya hanya sebatas menjelaskan harta yang wajib dijakati, bisa kita kembangkan sampai pada merinci. Merinci itu masuk di C4, merinci harta yang wajib dijakati. Jadi dasar pemikirannya di sini bahwa tidak hanya bisa menyebutkan harta yang wajib dijakati apa saja, kemudian tetapi atau menjelaskan, tetapi juga anak-anak bisa merincinya secara jelas ya, dari sekian yang termasuk harta yang wajib dijakati, bagaimana ketentuannya di masing-masing, kaitkan dengan dalil-dalil ketentuan zakat. Kemudian bisa juga lebih lanjut kita kaitkan dengan kondisi atau situasi sesungguhnya, dengan kondisi tertentu, apakah harta tersebut, beberapa harta itu termasuk di kategori harta yang wajib untuk dijakati, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mungkin KKO-nya kita bisa naikkan ke merinci. Dari menjelaskan kita naikkan sampai bisa anak-anak bisa merinci. Kemudian 3.2.5 menjelaskan ketentuan perhitungan zakat, kita naikkan pada KKO menganalisis ya. Jadi tidak hanya sebatas menunjukkan bahwa ketentuan perhitungan zakat seperti ini. Yang penting di sini adalah bagaimana anak-anak mengaitkan antara konsep
yang sudah pasti di ketentuan perhitungan zakat, kemudian dengan situasi yang berlaku, kita hubungkan secara kontekstual, anak-anak bisa menganalisisnya dan bisa menentukan bahwa dengan ketentuan ini, dalil ini, situasi seperti ini, ketentuan perhitungannya seperti ini di sana. Makanya kita berani untuk menaikkan ke KKO menganalisis. Demikian juga di menjelaskan mustahik kita naikkan menganalisis. Kemudian di menjelaskan hikmah atau manfaat zakat, kita naikkan, kita kembangkan sampai anak-anak bisa menyimpulkan tentang manfaat atau hikmah zakat. Jadi contohnya di sini anak-anak bisa kalau kita contohkan hubungkan dengan kehidupan di masyarakat, mungkin juga di Indonesia yang mana dominan itu adalah umat muslim. Jadi coba hubungkan dengan kehidupan perkembangan ekonomi dengan adanya ketentuan wajib zakat, adakah pengaruhnya di kehidupan ekonomi kita, adakah dampaknya di kehidupan masyarakat, apa hikmahnya. Kemudian dengan batasan-batasan yang ada, dengan situasi real yang mungkin terjadi di masyarakat, anak-anak akhirnya bisa mengevaluasi atau bisa menyimpulkan sebenarnya hikmah atau manfaat zakat itu seperti apa. Nah, makanya di sini akhirnya bisa kita katakan bahwa IPK dari 3.2.4 sampai dengan 3.2.7 itu sudah memenuhi tuntutan minimal yang diinginkan dari KD. Dan bahkan ini sudah termasuk IPK HOTS karena sudah di C4, C5. Seperti itu Bapak Ibu, contoh untuk merumuskan IPK pengetahuan, ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana merumuskan IPK keterampilan untuk aspek keterampilan. Untuk rumusan IPK keterampilan itu yang pasti akan menggambarkan keterampilan baik itu abstrak maupun konkret yang mesti dikuasai oleh peserta didik. Untuk kata kerja operasionalnya seperti apa? Bisa Bapak Ibu lihat di tabel berikut ini. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Bisa kita lihat contohnya di sini. Yang tampil di sini biasanya untuk KD keterampilan biasanya bunyinya menyajikan hasil, menyajikan apa ya. Nah, supaya operasional artinya bisa terukur, bisa real kita lihat itu contohnya di sini mempresentasikan makalah hasil analisis. Presentasi berarti anak-anak tampil untuk mempresentasikan produknya berupa makalah hasil analisis. Kemudian menuliskan peta konsep tentang sejarah Nabi, ya. Jadi dituntut anak-anak bisa membuat peta konsep, kemudian membuatnya, ya, membuat peta konsep itu sendiri. Kemudian ini contoh yang terakhir, ini contoh di mata pelajaran matematika. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Keterampilan di matematika itu terkait dengan keterampilan berpikir, jadi sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi tetap bisa kita ukur dari kita lakukan dengan cara memberikan instrumen yang berupa soal-soal yang melatih pada kemampuan berpikir, kemampuan bernalarnya. Jadi melalui soal, ya Bapak Ibu. Demikian untuk rumusan IPK keterampilan. Jadi sudah sangat jelas dari ketiga aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, bagaimana contoh merumuskannya, menjabarkannya, terutama di IPK pengetahuan, karena kita ingin IPK yang sekarang dirumuskan adalah yang ke arah HOTS atau melatih pada keterampilan berpikir, karena kita ingin nantinya dengan IPK HOTS itu juga akan mendorong kita untuk menampilkan pembelajaran yang melatih pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Itu Bapak Ibu, jadi untuk penjelasan pengembangan IPK HOTS mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima, dan bisa menjadi dasar awal kita untuk Bapak Ibu mencoba berlatih bagaimana menjabarkan IPK di masing-masing sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian penjelasan saya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.